Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok SMA 2 Negeri Padang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan topik profiling peserta didik. Kami dari kelompok SMA 2 Padang terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Heru Kartika Sandra, Fitrian Elvianti, Gian Amor, Sriwinda, dan Rahayu Junita Putri. Nah, inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan menyaksikan. Profiling peserta didik. Jadi, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, guru perlu melakukan profiling karakteristik peserta didik terlebih dahulu sebelum merancang kegiatan pembelajarannya. Nah, dengan tujuan agar program termasuk kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik yang diajar nantinya. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 2 Padang dengan komponen identifikasi peserta didik, budaya sekolah, budaya kelas, keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan siswa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, moral, etnik dan kultural, serta demografi peserta didik. Hasil observasi. Yang pertama ada identitas peserta didik. Identitas peserta didik ini didapat melalui data yang dihimpun oleh TAS atau Tenaga Administrasi Sekolah. Selanjutnya ada budaya sekolah. Suasana sekolah sudah mendukung pembelajaran yang optimal. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga sudah diterapkan di sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 2 Padang. Selanjutnya ada keterlibatan peserta didik. Dalam hal ini, ada beberapa sebagian dari peserta didik yang terlihat tidak aktif dalam proses pembelajaran. Untuk poin selanjutnya ada etnik dan kultural. Berdasarkan hasil observasi, untuk keberagaman etnik dan kultural dilihat dari segi agama dan beberapa siswa ada yang beragama non-muslim. Selanjutnya, motivasi belajar. Dari observasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa kurangnya motivasi siswa untuk belajar, seperti banyaknya siswa yang datang terlambat pada proses pembelajaran saat diadakan presentasi, hanya beberapa siswa yang aktif dalam kegiatan tersebut, dan juga ada beberapa siswa yang tidak tertarik dengan pelajaran. Bahkan, ada yang tertidur dan sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Selanjutnya, identitas kesiapan siswa. Guru mengecek kesiapan peserta didik di awal pembelajaran, dan guru juga melakukan beberapa hal untuk mengetahui masing-masing kompetensi peserta didik. Selanjutnya, perkembangan emosi. Bagi peserta didik yang belum bisa menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan untuk memancing keaktifan siswa tersebut. Perkembangan sosial. Guru sudah melakukan langkah untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Perkembangan moral atau spiritual. Berdasarkan hasil observasi, guru sudah berusaha membangun nilai-nilai religius di sekolah. Salah satu contohnya ialah setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, siswa berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ataupun dengan membacaan suci Al-Quran. Dan terakhir ada demografi peserta didik. Kebanyakan lokasi rumah peserta didik masih dalam jangkauan yang dekat dengan sekolah. Hal ini merupakan integrasi dari sistem zonasi. Selain itu, bahasa yang digunakan sehari ini menggunakan bahasa Minang. Nah, itulah dia hasil dari diskusi kelompok kami. Berdasarkan dari presentasi yang telah kami sajikan, dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan observasi karakteristik peserta didik, saya menyimpulkan bahwa budaya sekolah dan budaya kelas sudah mendukung kegiatan pembelajaran secara optimal. Dalam proses pembelajaran, sangat disayangkan hanya sebagian peserta didik yang aktif. Dari segi kesiapan belajar, juga hanya sebagian dari siswa yang tampaknya siap untuk mengikuti pembelajaran. Untuk motivasi belajar, hanya sebagian siswa yang berminat atau memiliki motivasi untuk belajar. Selain itu, guru sangat memperhatikan perkembangan emosional, sosial, serta moral, spiritual peserta didik, baik sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Nah,
Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok SMA 2 Negeri Padang mengucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.